Halo guys, masih tetap bersama saya Aji Pengauran. Sekarang kita menuju ke lokasi ternaknya Mas Santo di rumahnya. Tetap terus di channel kita ya. Ini itu hobi kita. Tetap subscribe. Oke guys, masih bersama saya Aji Pengauran. Kita sudah sampai di lokasi di rumahnya Mas Santo. Di belakang difungsikan sebagai kandang ternak guys. Ini udah ada beberapa yang dijemur dan lain-lain. Tetap di channel kita ya guys. Ini itu hobi kita. Mari silahkan masuk. Tetap jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya guys. Oke guys, masih bersama Aji Pengauran. Tetap tonton terus, tetap kita ikuti terus channel kita guys. Kita sudah sampai di rumahnya Mas Santo, di rumah penangkarannya. Lokasinya di belakang rumah guys. Tapi sebelum kita ke belakang, kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Mas Santo mengenai perkembangan, istilahnya mulai awal dari bisnis burung murai batu itu seperti apa. Mari kita lanjut ke Mas Santo. Iya Mas. Awal mula dari bisnis murai batu sendiri itu gimana Mas? Dulu awalnya tahun berapa lupa saya. Bisnis sebenarnya dari hobi dulu Mas. Dari hobi ya? Emang saya hobi burung. Bapak saya juga suka burung. Jadi ngepasi pas ya? Iya. Dulu awalnya itu saya mainnya ke lovebird Mas. Lovebird guys? Iya, lovebird itu 50 pasang Mas dulu Mas. 50 pasang sehari berapa ribu Mas buat beli makan? Lovebird itu saya beli karungan Mas. Waduh, karungnya jagung ya Mas? Nah, milet sama kena riset Mas kalau beli itu. 50 pasang ditukar murah ya atau gimana dulu Mas? Saya periodik Mas. Oh, periodik. Langsung plus murah. Pas 2014-an, 2013 kan harga lapor ya. Nampaknya udah mulai turun Mas. Diganti kenari kalau nggak salah dia. Kenari mau naik kan itu. Saya terusnya ke murai batu. Tak jualin, tak tukar. Tapi lovebird berjalan. Jadi saya lovebird-nya itu buat beli jangkrik. Terus murai batunya makanya tadi jangkrik itu Mas. Murai batu awalnya berapa pasang dulu Mas? Pas awal-awal sendiri dulu. Dulu awal itu cuma satu pasang Mas. Satu pasang materinya apa itu Mas? Materi dulu cuma awal-awal coba sih cuma Aceh, silang sama Nias Mas. Aceh, silang sama Nias guys, Mas Santo. Terus untuk apa Mas? Kan bisnis biasanya kadang-kadang mengalami kegagalan, kadang-kadang mengalami peningkatan. Pernah nggak Mas istilahnya mulai bangkrut itu benar-benar duit nggak ada, terus murainya juga pada mati semua, itu pernah Mas alami dulu Mas? Kalau sampai bangkrut nggak punya duit belum pernah Mas. Alhamdulillah belum pernah. Kalau kolab pernah. Jadi periode tahun kemarin November sampai Desember Mas. Itu saya 4 jantan 10 betina Mas. 4 jantan mati semua guys. Berapa puluh juta Mas kerugian total? Berapa itu ya Mas? 30-an 40 Mas itu Mas. 40 juta guys, langsung hitungan hari ya Mas untuk kalau virus itu ya? Cuma 1 bulan tok Mas itu Mas. 1 bulan? Periodik. Terus dodol. Terus habis itu kembali kangen lagi. Nah, saya mulai lagi itu
Februari mas. Februari. Februari saya yang masih tersisa, indukan tersisa saya kolek apa? Saya mestikan ke tempat mas tadi. Ya. Setelah kolek baru tak kolek lagi, ini sudah bersih, baru silakan mas. Berarti virus ya mas? Iya. Virus itu untuk pencegahannya memang sudah dilakukan apa belum? Kalau dulu kan awam mas cuma ala kadarnya. Memang itu kayak musim kayak gimana? Musim berdiding ya dari peralihan kemarau ke penghujan atau sebaliknya gitu ya mas? Iya seperti itu terus apa? Kalau virus itu modelnya netek mas. Oh netep. Jadi sekali kalau dia belum istilahnya Tuntas. belum puas atau tuntas, nah dia belum mau pergi. Terus untuk pencegahan sendiri gimana mas sekarang? Pencegahan sama istilahnya kalau udah ini lokasi udah kena itu harus kita semprot atau memang harus kita ungsikan atau gimana kalau udah kena virus gitu dulu? Kalau kena itu biasanya kita yang sehat ungsikan dulu mas. Yang kita sehat ungsikan. aja. Yang sehat aja. Ayo kalau yang udah terkena Terlanjur kena biarkan biarkan di situ. Kalau modalnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman kadang gini, yang sehat diungsikan juga, yang sakit juga diungsikan. Jadi nanti ikut malah terbawa. kena semua. Teman saya kemarin juga bulan kemarin orang Jogja juga mas. Jadi 16 rotolan mas. Waduh habis semua. 16 rotolan itu kalau istilah hitungan kasar 1,5 aja lah kali 16 rotolan itu sudah berapa itu? 30-an juta. Terus tapi sekarang udah tahu formulasinya ya, misalnya virus ini rumusnya nanti pakai istilahnya biar nggak kena virus ini harus pakai ini sudah ya. Kalau kita cuma antisipasi aja mas. Antisipasi ya. Yang 2 minggu sekali sebisa mungkin kita semprot mas. 2 minggu sekali standar ya. 2 minggu sekali kalau kita nggak capek lah istilahnya. Pagi apa sore itu mas untuk penyemprotan disinfektan itu? Kalau lebih enak itu pagi mas. Jadi Pagi, kan kalau sore nanti takutnya malam jadi lembab mas. Malah justru menimbulkan ibaratnya Jamur-jamur. bibit jamur-jamur nanti kan. Iya. Pagi semprot seret. Tapi untuk burungnya sendiri nggak takut nggak istilahnya kelabaan itu nggak ya? Sudah biasa ya? Enggak mas, itu malah dia seneng. Jadi kan kayak hujan mas. Oh kayak pengkabutan? Iya, Oh kayak justru kabut. kalau dia semprotkan ke badannya sudah nggak apa-apa? Nggak apa-apa mas. Itu memang khusus untuk burung. Oh Karena air pun nggak apa-apa. Tapi lebih baik pakan dikeluarin mas. Iya. Mas. Jadi pakan sama minum ya? Pakan minum keluarin baru disemprot. Oh saya kira cuma pembersihan lokasi lantai disemprot guys, ternyata semua ya, misalnya burungnya kena pun nggak apa-apa karena dia apa istilahnya disinfektan ini sudah aman. sudah aman bagi burung. Oh seperti itu. Rutinitas 2 minggu sekali semprot disinfektan. Iya. Terus untuk nutrisi sendiri untuk burung yang mau diternak itu perlu pakai pemacu istilahnya pakai vitamin atau apa enggak mas? Tergantung itu mas. Tergantung target kita. Kalau kita mau ngejar produksi, nah kita pacu pakai itu mas. Kalau kita mainnya slow tapi jangka panjang, kita normal aja. Oh gitu. Biasanya kalau kita pakai pemacu, nanti yang bermasalah di Indukannya sendiri ya. terlalu terforsir ya berarti Iya. terforsir. Jadi malah justru nanti anaknya nggak semaksimal sesuai dengan karakter indukannya mungkin ya. Bisa jadi. Terus kan masa produksinya jadi berkurang mas. Oh. Oke guys, sebelum kita masuk ke masa produksi dan lain-lain, kita sambil ngopi dulu guys. Monggo mas. Ini kopi desa. Seruput kopi. Telone mas monggo mas. Monggo mas ini telane. Telane wis mateng telane. Kita lanjut ke masalah produksi murai batu guys. Jadi memang ada istilahnya masa-masa di mana indukan itu siap untuk ditangkarkan, jantan sama betina, fase terus kemudian fase penjodohan, terus kemudian dia bisa dipanen untuk umur berapa. Kita akan tanya-tanya lagi mas kepada Mas Anto. Monggo mas, bisa istilahnya umur yang bagus bagi murai batu itu sendiri untuk diternak itu umur berapa mas, jantan dan betina? Kalau saya sendiri itu kalau jantan itu habis mabung kedua mas. Mabung kedua. Itu istilahnya sudah siap lah. Kalau mabung pertama rata-rata nanti anaknya yang kurang bagus. Jadi dia sudah siap ya, sudah Iya. siap untuk
dan reproduksinya emang kuat banget kalau Asis Mabung. Kemarin 3 itu apa itu lebih tua itu lebih bagus. Lebih bagus jantannya lebih tua atau betinanya lebih tua mas? Apa seimbang umurnya? Kalau bisa seimbang mas. Seimbang ya? Seimbang itu nanti pas mabung juga barengan, pas produksi masa biayanya juga barengan. Kalau betina sendiri itu 8 bulan pun ada yang bisa berproduksi. 8 bulan produksi guys. Jadi misalnya saya beli dari kecilan ya, dari trotolan, tak simpen selama 8 bulan itu nanti bisa diternak ya mas? Bisa, cuma Ya, betina. tergantung kita settingan makannya. Kalau pakannya kita tinggi terus, banyak EF-nya, nah itu lebih cepat dia birahi. Tergantung ke pakan ya? Iya, sebenarnya saya dipakan kalau produksi. Terus untuk kan mas, istilahnya kan kita udah tahu, jadi jantan itu 2 kali mabung itu sekitar umur berapa? 2 tahun ya, 2 tahunan. Jadi proses mabung sendiri atau pengerontokan istilahnya ya? Rontok dulu itu sampai dia bulu penuh, sampai dia sudah siap itu sekitar 3 bulan ya proses mabung. Kalau normal itu masih kadang ada burung yang dia emang susah mabung mas, susah cuma nyopot ganti nyulam itu nyulam biasa. Oh berarti gitu guys. Jadi kalau misalnya kita mau beternak murai batu itu usia yang standar, usia yang istilahnya apa ya, normal itu betina umur 8 bulan pun sudah dianggap dewasa untuk proses produksi murai batu. Sedangkan yang jantan usia 2 kali mabung atau sekitar 2 tahun ya mas? Iya, 2 tahun sama 8 bulan itu sudah siap ditangkarkan guys. Terus untuk syarat penangkaran yang kedua, untuk proses penjodohan sendiri seperti apa mas? Penjodohan dalam artian ini kan mas Santo juga punya yang poligami juga ya, terus punya yang sepasang. Nah itu proses penjodohannya gimana mas? Untuk istilahnya mendekatkan jantan sama betina itu prosesnya seperti apa? Kalau cara konvensional itu betina masukkan dulu, terus selama berapa hari mas? Biasanya nunggu dia sambil angkut sarang mas. Jadi betina kalau siap itu di kandang polier nanti bahan sarang dari jam cemara itu dia udah ngangkutin, nah itu udah siap banget itu berarti. Nah yang kita masukin jantannya, kalau konvensional kan jantan masukin ke kurungan terus dimasang ke polier mas, seperti itu kalau yang konvensional secara lama lah bilangnya. Nah itu nanti setelah 6 hari atau 3 hari kelihatan bunyinya saling nempel, nah itu baru dilepas. Tapi ada juga yang saling nyerang nggak mas? Ada mas, Kalah-kalahan salah satu ada yang bunuh pun juga ada mas. Jadi harus kita pantau lihat terus karakternya mas, karakter jantannya biasanya seperti itu. Kalau yang gampang itu begitu dia keluar jantannya di luar masukkan ke polier gede itu, dia nyari glodok mas. Nah kalau dia udah nyari glodok, nah itu cepet mas biasanya. Jadi yang jantan itu ciri-cirinya dia langsung nyari glodok ya? Iya, nyari Jadi glodok. begitu dilepas ke kandang polier dia langsung nyari glodok. Itu ciri-ciri yang mudah ditangkarkan guys. Kan kadang ada juga yang sering saling membunuh katanya yang murai batu itu apa ya? Itu kalau dia gacor, nah gacor itu malah susah mas kalau di kandang. Masukin polier terus dia buat cori ngeplong-ngeplong itu malah susah kalau saya. Jadi dia mending riwet tapi masuk ke glodok, nah itu udah aman, nggak perlu dipantau lagi pun pasti sudah jodoh gitu. jadi tetap misalnya kita masukin jantan harus dipantau selama berapa jam misalnya? Kalau pas libur ya terus sebisa mungkin. Kalau pas masuk mending nggak usah ya, pas masuk aja nggak usah ngecek dulu. Kalau nggak dikasih itu mas perpus kan Perpus tuh mas? yang kerpus. Oh perpus yang Gendeng gendeng itu, atas lumung. Itu masukkan aja ke kandang mas. Untuk apa? Berlindung? Itu fungsinya kalau betina diajar dia ada tempat berlindung mas. Jadi aman, kalau tinggal kerja pun dia Ditaruh di glodoknya apa di bawah mas? di bawah mas. Oh satu lagi tips buat semuanya guys, bahwa kalau misalnya kita jodohin jantan sama betina takut diketroh, ibaratnya apa ya, yang jantan lebih agresif lebih baiknya dikasih kerpus atau apa istilahnya genteng yang di atas juga yang model segitiga, jadi biar tempat untuk berlindung, biar nggak diketroh dikejar jantan itu guys. Bagus tuh mas. Terus apa lagi mas? Apa ya, kalau
yang poligami ya ada yang dia model dari awal. Di awal itu betina, misalnya betina campur banyak atau 2 atau 3 itu dari kecil emang disatuin gitu, dia gampang nanti poligaminya. gitu. Tinggal masukin jantannya pun bisa. Kalau yang ketemu dewasa, nah ini agak susah. Jadi kita iya harus tahu karakternya masing-masing. Karena ada betina yang dia modelnya kayak jantan mas. Ketemu betina yang baru diajak biasanya seperti itu. Jadi kita biasanya ada sekat mas. Kandang polia 1, polia 2 itu ada sekatnya. Tengahnya biasanya ada kotak kayak yang di mastering tadi kan ada itu, modelnya seperti itu. Kalau udah akur, nah tinggal dibuka. Jadi di polia dikasih sekat guys, biar nggak istilahnya cuma untuk pengenalan ya. Iya. Pengenalan, kalau misalnya mereka udah istilahnya ada ciri-ciri khusus dia connect satu sama lain, dibuka aja udah jadi. Terus untuk ciri jantan betina sendiri gimana mas? Soalnya kalau di merpati saya mungkin tahu ciri jantan betina dia dari jari, ya toh. Kalau yang jantan jarinya ada yang lebih menonjol, tapi kalau betina jarinya sama. Kalau untuk burung murai sendiri ciri fisik jantan betina gimana? Kalau indukannya kelabu sama hitam, kalau kelabu lebih mudah. Kalau indukannya betina yang hitam itu agak susah. Biasanya kalau kita itu feeling mas, feeling ini jantan induknya feeling. Dan juga dia pakai pendulum mas. Model kayak batu kecil itu apa gimana? Kayak logam biasanya logam kayak kecil itu terus kasih tali itu loh mas. Oh gitu. Itu ada kan yang model seperti itu. Kalau apa sebenarnya? Bandulan itu bandulan. Nah, kalau gini itu dia jantan. Kalau muter itu cowok kayak cewek biasanya. Itu ditaruh di mana? Atas? Di atas kepala. Waduh. Itu juga punya mas kayak gitu di rumah dulu pernah? Saya nggak pernah, cuma ilmu dari orang kudus mas. Dari orang kudus itu ngasih kayak gitu. Jadi ada yang dari orang pendulum. Orang tua dulu nggak ngasih kayak gitu loh. Oh gitu. Berarti nanti kita bisa mas istilahnya apa ya? Kita dari pengalaman kita istilahnya ambil jalan tengah. Sebenarnya nggak mencari jantan dia kakinya seperti ini. Nanti mungkin kita tarik dulu aja toh. Dan beruntung sekali guys untuk episode kali ini itu pas kita mau panen anakan ya mas? Iya ada mas. Yang lolong induk ada itu. Bisa kita panen. Cuman dia kebesaran sebenarnya mau tak panen induk. Berarti udah lewat berapa hari tuh mas? Sudah 1 bulan mas umurnya itu mas. Jadi udah gede banget mas. Harusnya panen kemarin cuma kondisi sibuk mas, belum sempat panen. Oke guys, jangan kemana-mana, tetap di channel ini itu hobi kita. Kita lanjut lagi nanti ngobrol-ngobrolnya masalah yang lain. Tetap Gerobot Kopi dulu. Kita lanjut lagi untuk masalah merepati dengan Mas Anto, tetap di channel ini itu hobi kita guys. Mas Anto bisa mungkin lebih dijelaskan mengenai fase-fase, jadi setelah penjodohan berhasil berapa hari sih murai batu itu bertelur, terus kemudian mengeram, terus kemudian menetas, kemudian fase meloloh, kemudian sudah bisa muncul sendiri, kemudian dipanen, itu gimana mas prosesnya mas? Nah, tadi kan pembahasan penjodohannya. Ya, penjodohan sudah masuk, sudah selesai ya. Nah, terus dia kan ngangkut sarang. Ngangkut sarang sarang. Kan terus istilahnya bunderi mas. Iya, bunderi di dalam godok itu. Iya, bunderi ya. Bunderi itu paling tinggal ngitung hari aja. Paling 3 hari 4 hari biasanya udah dia telur. Berapa telur mas biasanya untuk? Biasanya kalau murai batu standar cuma 3. Standar 3, nanti yang netes berapa? 1, 3 4, 2. juga ada. Tapi kalau sekarang itu sudah banyak yang hibrid, jadi yang ada yang 3, 4, 5 pun ada mas.
yang model sekarang gitu. Dari Thailand kan? Bukan, istilah kayak pengembangan gitu. Oh, Indukan ini jadi ya. Indukan ini silangan sama ini, silangan sama ini ya. Nanti ketemu itu biasanya. Kemudian dirami selama berapa hari? Sekitar 12 sampai 14 hari mas. Itu ngeramnya. Nanti netes biasanya umur 7 hari kita panen mas. Sudah kita ambil ya? Kalau itu kita panen umur 7 hari. Setelah itu mungkin ada yang model loloh induk. Pet ya modelnya? Nah, kalau yang diambil itu kita loloh biasa, spek itu mas. Yang loloh induk juga ada. Yang model nanti setelah 21 hari lah. 21 hari baru kita Nah, lepas. kita ambil. Kalau yang induk. Kalau enggak kita lihat itu. Ngamarin burung yang kalau dia ada nyatolin ular atau gabrek, kita ambil aja nggak apa-apa. Itu untuk apa istilahnya, untuk poligami sendiri sama dengan yang pasang nggak mas? Istilahnya kalau pasang udah pasti wis lanang wedok. Ada yang poligami sendiri itu gimana? Kalau sama aja sih mas, Sama aja. nggak bisa diprediksi. Itu besok jantannya, keluarnya jantan semua, punya semua atau sepasang itu nggak bisa kita prediksi itu. Berarti misalnya poligami ya tetap udah kita lepas, kita umbar. Misalnya udah gitu ya udah biar mereka biarin aja. Kalau teman saya itu model kayak kenari mas, jadi betina digeret. Oh, Ya jadi semua dia betina nyari ya. sendiri. Nanti sebenarnya kalau betina udah siap tinggal buka ini mas, buka kandang, jangannya masuk. Selesai ngawin baru masuk kandang lagi udah. Kalau yang model itu lebih enak lagi, yang betina 4, 5, 6 pun masih mampu. Nah dia modelnya kawin cabut, selesai kawin masuk lagi, semur, udah seperti itu. Itu lebih enak banget itu. Tapi karakternya pengaruh nggak ya? Istilahnya kan kadang ada juga kalau misalnya yang di burung, setahu saya yang di burung merpati itu kadang-kadang loloan sendiri sama loloan induk yang lain itu nanti pengaruh ke anaknya. Sebenarnya kasih sayangnya itu benar-benar. Jadi nanti gennya yang muncul anaknya tadi itu ya mirip seperti bapak ibunya, misalnya seperti itu. Kalau di murai batu sendiri gimana? Seperti itu enggak? Sama saja ya sebenarnya. Sama saja Kalau ya? keren itu kan umum dari orang tua ya. Nah kalau loloh induk itu biasanya dia lebih kecil mas induknya. Beda dengan yang anakan loloh biasa. Nggak pengaruh ya antara istilahnya di loloh sendiri sama loloh induk. Enggak pengaruh. Cuman kejepitannya itu ya. Iya lebih lincah mas ya. Dan kejinatan. Kalau loloh induk itu biasanya dia lebih jinak burungnya. Misalnya sering dipegang tangan ya. Iya lebih jinak. Kalau burung yang loloh induk dia lebih jahat mas. Sekarang untuk komposisi pakan mas, untuk komposisi pakan saya tanya, istilahnya kan nanti ada, kalau dia udah ngetes posisi ngeloloh itu kan tetap butuh asupan yang kecil-kecil, misalnya dia butuh konsentrat enggak. Tapi kalau yang di istilahnya di umbaran itu kan biasanya kan nggak pakai konsentrat ya mas? Saya enggak pakai. Soalnya alam ya. Iya, saya langsung itu kalian semua. Apa aja mas? Kalau saya pakannya itu jangkrik, Jangkrik, cacing ada, cacing, sama ular, kandang atau hongkong, sama kroto, itu istilahnya menu utama lah. terutama. Kalau pas yang loloh, nah kita hari pertama 1 sampai 3 itu ini saya stok fotonya. Oh, justru kroto itu untuk bantu proses pengolahan berarti Iya, ya? biar cepat sama nanti pas habis panen, dan juga cepat birahi mas. Gitu. Kalau foto susah ya saya pakai hongkong. Tapi ada yang bilang kalau Hongkong itu kebanyakan jadi ngeletes matanya itu, benar gitu mas? Kalau saya sendiri belum pernah mengalami mas, walaupun pakai hongkong pun belum pernah mengalami. Mungkin takaran tadi ya? Mungkin kalau itu proses penjemurannya mas yang salah bisa. Gitu ya. Jemuran biasanya tempel tembok itu loh mas. Tembok tembok pengaruh ke ngetesnya lagi. Biasanya ada itu terus bawah neon, lampu neon. Karena kalau malam kan di bawah neon kan itu kadang itu bisa. Tips lagi guys, jadi kalau gantung jangan ditempel tembok, yang kedua jangan kena lampu ya. Jangan langsung pas lampu. Gitu. Iya. Itu terus untuk habis diambil anaknya nanti berapa bulan baru bisa Itu cepet mas, itu seminggu pun dia udah mulai lalu lagi mas.
Berarti ibaratnya udah cepet banget mas, kayak mesin ATM. Mesin ATM guys. Kalau udah jalan enak mas, tapi kalau yang awal-awal biasanya itu banyak kendala. Untuk komposisi makan gimana guys? Makan saya pagi biasanya jangkrik 10 mas. Satu kandang, dua ekor ya, satu pasang ya. Satu pasang itu habisnya 20. Satu hari semalam. 20 itu. Jangkrik. Tapi kan kadang nggak kita mumet ngitungnya mas. Ambil terus apa tetap harus dihitung nih. Biasanya saya takkan itu kalau satu gegem ini biasanya cuma 10 mas. Satu gegem ini 10. Oh, gitu. Itu sehari jangkrik satu gegam ya, satu gegam. Terus untuk yang lain nggak ada. Apa cuman istilahnya ganti rotasi. Hari ini jangkrik, hari berikutnya lalat, hari berikutnya cacing. Gimana mas? Itu cuma selingan aja mas. Kalau yang foto cacing sama ular itu cuma selingan. Oh berarti yang pokok tetap jangkrik ya? Jangkrik harus ada tiap hari. Jangkrik harus tiap hari, berarti nasinya mereka itu jangkrik. Terus nanti dikasih apa mas? Ular itu ya. Ular seadanya, nggak pakai takaran. Untuk tempatnya dari satu apa dipisah mas? Kalau ular jangkrik bisa. Kalau yang modern bisa dipisah mas. Kalau saya berhubung tempatnya kecil jadi satu. Itu ya jadi satu. Berarti untuk pokok jangkrik, yang kedua untuk cacing sama apa? Yang keseringan proto, satunya apa lagi mas? Ulat mas, ulat hongkong atau ulat kandang. Kandang Dia cuma yang sini mas. Kalau belakang jarang saya pakai kandang. Oh ulat kandang cuma untuk yang usia sudah dewasa ya mas? Iya mas, atau troto. Yang di belakang proses produksi hanya jangkrik, kemudian ulat, bukan ulat, sama apa mas? Proto, cacing sama ulat kacang sama ulat. Itu dulu guys. Nanti kita lanjut ke belakang. Tapi channel ini tuh hobi kita. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.